Halo semuanya, kembali lagi di iCenter. Banyak yang bertanya, rekan-rekan, soal pengisian alat kerja pengawasan, terutama ADP1 itu, terkait bagaimana cara melakukan uji petik, sasaran uji petik itu siapa saja, kapan uji petik itu bisa dilakukan. Lalu saya juga akan bagikan tips kepada rekan-rekan untuk memperingan pekerjaan rekan-rekan semua dalam melaksanakan tugas uji petik ini. Ikuti videonya sampai habis. Pertama saya ingin sampaikan bahwa jadwal pelaksanaan coklit itu dilaksanakan pada tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Nah, sesuai SE Bawaslu nomor 15 tahun 2023, di sana disebutkan ya, di antaranya uji petik itu dilakukan mulai tanggal 19 Februari sampai dengan berakhirnya masa coklit. Artinya saat ini seharusnya sejak video ini dibuat, rekan-rekan sudah bisa melaksanakan prosedur uji petik itu. Jadi setelah kemarin rekan-rekan melaksanakan tugas pengawasan secara melekat dengan menyusun AKP ADP 1.1, kemudian dilanjut dengan uji petik ini. Nah, ini memang berbeda, artinya uji petik itu dilaksanakan tidak melekat dengan pantarlih, sehingga rekan-rekan dapat menentukan sampelnya atau KK itu sesuai pilihan rekan-rekan tentunya. Bisa dimanapun asal itu sebarannya TPS-nya ada di kelurahan masing-masing. Lalu tujuan uji petik itu sebenarnya apa? Tujuan uji petik itu adalah untuk memastikan jajaran pantarlih dalam menjalankan tugasnya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya mereka berjalan menjalankan tugas itu dengan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, bagaimana cara mengetahui ketaatan pantarlih itu dalam menjalankan tugas? Maka salah satu metodenya adalah melaksanakan uji petik ini, di samping menjalankan tugas pengawasan melekat yang sudah kawan-kawan laksanakan di hari yang kemarin. Kembali di AKP ADP1 ya. Ini memang di sana disebutkan bahwa pengawas kelurahan atau desa itu harus mendapatkan atau harus melakukan uji petik terhadap minimal 10 KK dalam satu hari. Nah, ini perlu rekan-rekan perhatikan ya. Di sana itu bunyinya adalah 10 KK, bukan 10 orang. Artinya jika satu KK itu berisi 5 orang, 4 orang, ya itulah yang harus dijadikan sampel. Untuk penentuan sampelnya ini bebas, tetapi perlu rekan-rekan perhatikan dalam memilih sampel itu adalah sudah didatangi oleh pantarlih, artinya sudah dilakukan coklit oleh pantarlih. Nah, ini mengapa perlu diperhatikan agar supaya ketika rekan-rekan datangi untuk menjadikan sampel, ternyata dia atau kakak itu belum didatangi oleh pantarlih. Nah, ini akan menjadi masalah jika nanti itu adalah menjadi temuan rekan-rekan pengawas. Mengapa? Karena kalau itu dijadikan temuan padahal itu belum dilakukan coklit oleh pantarlih, nah ini mestinya akan menjadi miskomunikasi dan menjadi temuan yang tidak valid nanti jika dilaporkan, karena itu belum dilaksanakan prosedur coklit. Nah, ini mengingat masa coklit itu sudah separuh dari jadwal yang sudah ditentukan, maka hendaknya semua pantarlih itu sudah melaksanakan tugasnya walaupun ada yang belum selesai. Nah, makanya saya katakan kemarin itu koordinasi menjadi penting kepada siapa saja, baik itu koordinasi dengan Panwascam ataupun koordinasi dengan tokoh masyarakat di kelurahan atau desa rekan-rekan semuanya. Karena biasanya pantarlih itu sebelum bertugas melakukan coklit, mereka juga berkoordinasi dengan RT atau RW biasanya untuk istilahnya minta izin dan koordinasi terhadap data penduduk di lingkungan tersebut. Maka untuk rekan-rekan PKD juga nanti harus koordinasi juga dengan RT atau RW, minimal bertanya kepada tokoh masyarakat itu apakah di lingkungan itu sudah dilaksanakan coklit oleh pantarlih atau belum. Nah, kalau sudah, itu bisa rekan-rekan masuk di sana untuk melaksanakan uji petik.
Tetapi jika belum, maka ya jangan dilakukan uji petik. Nanti hasilnya temuannya akan menjadi tidak valid. Selanjutnya, jika rekan-rekan perhatikan itu di AKP ADP 1 itu di sana ada detail kolom yang isinya itu by name atau elemen data terkait temuan uji petik rekan-rekan semua. Nah, itu ada beberapa kategori ya. Yang pertama itu kategorinya adalah sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker. Yang kedua adalah belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker. Yang ketiga sudah dicoklit dan ditempel stiker. Dan yang keempat adalah data pemilih yang belum dicoklit serta tidak dapat ditemui oleh Pantarlih. Dari beberapa kategori ini, tentu rekan-rekan di sana jika menemukan salah satu dari kategori itu, maka wajib dimasukkan by name, by address-nya di kolom AKP itu. Kecuali untuk temuan rekan-rekan saat uji petik itu ternyata sudah datang di rumah atau sampel yang rekan-rekan pilih, tetapi itu sudah sesuai prosedur, yaitu sudah ditempel stiker dan sudah dicoklit. Nah, itu tidak perlu dimasukkan by name, by address-nya, tetapi cukup saja dicatat lalu dimasukkan form A, dicatat jumlahnya untuk keperluan rekapitulasi nanti di formulir AKP itu. Kita bahas yang pertama dulu, sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker. Nah, ini simulasinya adalah kurang lebih begini ya. Rekan-rekan itu memilih sampel, misalnya tetangganya atau siapapun, orang terdekat, itu kan boleh-boleh saja, tidak diatur detail seperti itu. Dipilih sampel, lalu didatangi rumahnya, kemudian di sana ditanya penghuni rumahnya atau dalam KK tersebut apakah sudah didatangi petugas Pantarlih dari KPU atau belum. Nah, kalau yang punya rumah menjawab sudah didatangi, maka rekan-rekan juga harus perhatikan di rumahnya sudah ditempeli stiker coklit atau belum. Nah, itu bisa diwawancara lalu ditanyai penghuni rumahnya ada berapa kakak dalam satu rumah itu, bisa ditanya-tanya. Kalau ternyata di rumah itu belum ditempeli dan saat wawancara kepada yang punya rumah mereka sudah didatangi oleh Pantarlih, maka itu menjadi temuan rekan-rekan pengawas. Soalnya rumahnya tidak ditempel stiker dan dia sudah dicoklit. Kalau seperti itu, maka rekan-rekan minta data by name, by address-nya, elemen datanya sudah tertera di AKP itu, tinggal mengisi, dan rekan-rekan telah mendapat data dalam kategori 1 itu. Kemudian kategori yang kedua, ini adalah belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker. Nah, untuk kategori yang kedua ini, rekan-rekan pada saat wawancara kepada yang punya rumah atau dalam KK tersebut, salah satu anggota keluarganya menyatakan bahwa misalnya dia itu belum didatangi oleh Pantarlih, tetapi di depan rumah atau di rumahnya itu sudah ditempeli stiker coklit. Nah, ini juga merupakan temuan dari rekan-rekan pengawas. Mengapa? Karena harusnya yang menempel stiker coklit itu adalah petugas atau Pantarlih dari KPU. Nah, kalau di rumahnya sudah ditempel stiker tetapi yang punya rumah ditanya belum dicoklit, nah ini tentu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau terjadi seperti ini, sama seperti kategori yang pertama, rekan-rekan langsung minta data by name, by address-nya, juga elemen datanya, kemudian masukkan ke AKP kolom kategori itu. Kategori yang ketiga, sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker. Nah, ini merupakan kategori yang sesuai prosedur ya. Nah, ini jika menemukan itu di lapangan, maka langsung saja ditulis jumlah anggota keluarga dalam KK itu. Jadi tidak perlu diminta by name, by address-nya, penduduk KK-nya, tetapi langsung ditulis jumlah orang dalam satu KK itu. Mengingat ini bukan merupakan temuan, jadi ini sudah sesuai dengan prosedur. Selanjutnya kategori yang keempat adalah data pemilih yang belum dicoklit serta tidak ditempel stiker. Nah, untuk kategori yang keempat ini rekan-rekan perlu perhatikan ya, harus hati-hati dengan kategori yang keempat ini karena perlunya koordinasi sebelum melaksanakan uji petik atau mengambil sampel itu harus dipastikan dulu ya, tadi yang saya sampaikan. Artinya jangan-jangan memang Pantarlih itu belum menjangkau
ke rumah itu, sehingga memang belum dilakukan coklit di rumah itu. Nah, maka rekan-rekan harus hati-hati, jangan terburu-buru menyatakan itu sebagai temuan yang melanggar prosedur, tetapi harus dikoordinasikan dengan tokoh masyarakat, terutama dengan Pantarlih yang bertugas. Kalau tidak dapat kontak Pantarlih yang bertugas, maka rekan-rekan tentu mendapat kontak atau sudah koordinasi dengan PPS ya. Nah, ini perlu ditanyakan. Nah, jika memang itu belum dilakukan oleh Pantarlih, maka hendaknya rekan-rekan PKD itu memberikan saran perbaikan kepada PPS untuk memerintahkan Pantarlih itu melaksanakan coklit di wilayah itu, mengingat ini jadwalnya sudah berjalan. Lalu ini tips untuk rekan-rekan PKD ya saat mengawasi atau menjalankan uji petik ini. 1. Minta data laporan hasil coklit kepada Pantarlih. Mudah-mudahan ini diberikan data. Mengapa? Karena dengan meminta data itu rekan-rekan menjadi tahu TPS mana saja dalam satu kelurahan atau desa itu yang sudah dilaksanakan coklit oleh Pantarlih. Tips yang kedua adalah rekan-rekan itu ketika mengawasi, rekan-rekan berjalan di lingkungan kelurahan atau desa, cari rumah yang tidak ditempel stiker. Nah, itu pasti berpotensi menjadi temuan rekan-rekan semua dan bisa mengisi AKP ADP 1 itu. Kalau menemukan rumah yang tidak ditempeli stiker, langsung saja datangi rumah itu dan lakukan wawancara atau cari informasi dan masukkan datanya. Tips yang ketiga, mungkin rekan-rekan saat menjalankan uji petik ini, berhubung perintahnya, instruksinya adalah 1 hari itu minimal 10 KK, maka bukan tidak mungkin ada 1 hari yang rekan-rekan itu memang tidak bisa menjalankan tugas pengawasan, entah itu ada urusan keluarga atau dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini tidak masalah jika rekan-rekan itu bisa mengambil sampel pada hari-hari tertentu itu tidak 10 KK ya. Jadi bisa sehari kumpulkan 15 atau 20 KK sekalian, sehingga yang dilaporkan setiap hari minimal 10 ya dilaporkan 10 KK, kemudian hari yang berikutnya dilaporkan 10 lagi. Nah, mengingat hari yang kemarin sudah jalan 20 KK, maka untuk laporan sudah mendapat 2 hari. Jadi rekan-rekan jalan tidak mesti harus sehari 10 KK, bisa dilakukan lebih dari 10 KK untuk dijadikan pengganti pada hari yang tidak bisa melaksanakan tugas pengawasan itu. Nah, ini tentu akan mempermudah rekan-rekan dalam menjalankan tugas. Itu kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga tips-tips untuk mempermudah menjalankan tugas pengawasan, utamanya di tahapan uji petik ini. Silahkan tuliskan komentar di bawah bagi rekan-rekan yang ingin berdiskusi dan bertanya. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini supaya mendapat informasi terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.